Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Nurul. Hari ini kita akan membahas materi tentang perbedaan budaya. Yuk kita simak materinya. Anak-anak ibu semua, Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Wilayah kepulauan Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 ada lebih dari 300 kelompok etnik atau 1.340 kelompok suku bangsa. Nah, bisa kalian bayangkan, Indonesia itu terdiri dari 1.340 suku bangsa loh. Berarti ada berbagai macam budaya. Nah, tahukah kalian, berbagai keragaman suku bangsa itu melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya tersebut beraneka macam, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas Indonesia. Nah, di sini siapa yang tahu apa sih itu budaya? Dan menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, budaya diartikan sebagai semua hasil dari karya, cipta, dan juga rasa masyarakat. Nah, anak-anak ibu semua sudah tahu kan apa itu budaya? Nah, di sini kita masuk ke apa sih yang menyebabkan atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebudayaan di Indonesia berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan di Indonesia, yang pertama itu adalah karena perbedaan lokasi. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia terdiri dari beberapa pulau-pulau seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan itu berbeda. Nah, perbedaan itu dikarenakan kondisi alam di Jawa dan di Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat Indonesia. Kerajinan di daerah pesisir itu berbeda dengan kerajinan yang ada di masyarakat pegunungan. Kerajinan di masyarakat pesisir itu dari sisa-sisa hewan laut seperti kerang. Nah, itu dibikin sebuah kerajinan. Sedangkan masyarakat pegunungan itu memanfaatkan alam sekitarnya seperti bambu, rotan, dan bahan-bahan lainnya. Faktor kedua yaitu perbedaan agama atau keyakinan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu terdiri dari 6 agama. Ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Katolik. Nah, dari agama-agama yang ada di Indonesia, ini tentunya menghasilkan
perbedaan budaya. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci. Pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Yang ketiga yaitu adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Nah, adat-adat istiadat yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat tersendiri. Contohnya, di Bali itu terdapat adat istiadat upacara pembakaran mayat yang dikenal dengan ngaben. Nah, sedangkan di daerah Kalimantan, yaitu suku Dayak, ada upacara tiwah. Ritual tiwah merupakan upacara kematian yang digelar untuk seseorang yang sudah meninggal dan dimasukkan dalam runi atau peti. Tujuan ritual ini adalah untuk meluruskan perjalanan Salumpu Liau menuju Lewu atau dalam konsep kematian Dayak Ngaju. Menurut J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya. Yang pertama, gagasan. Kedua, tindakan atau aktivitas. Dan yang ketiga, karya. Gagasan atau wujud ideal merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Jadi di sini ingat ya, gagasan itu berupa nilai, norma, atau peraturan. Pada setiap daerah itu pasti mempunyai falsafah atau larangan tersendiri. Nah, contohnya di Kota Pagar Alam, tepatnya pada suku Basemah, itu terdapat larangan. Larangannya berbunyi seperti ini. Dide pacak ngiloi, dide merusak jadilah. Yang artinya tidak dapat membantu, tapi jangan merusak jadilah. Nah, larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam yang terdapat pada Kota Pagar Alam. Di sini ada yang tahu suku rimba atau suku anak dalam? Ya, suku anak dalam yang terdapat di Jambi juga memiliki kepercayaan dan larangan. Namanya yaitu kepercayaan Bedewo yang selaras dengan hutan tempat mereka hidup dan berkehidupan. Nah, pada suku anak dalam atau suku Kubu, ini dikenal dengan larangan menebang pohon setumbung dan sialang. Jadi, warga pendatang atau masyarakat dari luar itu dilarang menebang pohon setumbung dan sialang. Pohon setumbung adalah penanda kelahiran anak orang rimba setelah melahirkan. Jadi dianggap sakral. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan
sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi serta dapat diamati dan didokumentasikan. Apa saja sih contoh-contoh dari aktivitas atau tindakan? Contohnya, aktivitas berkarang yang terdapat pada sebagian wilayah daerah Sumatera. Kemudian aktivitas lainnya yaitu tarian dalam menyambut hari panen, upacara perkawinan, upacara ritual pengobatan pada suku anak dalam. Kalau di Provinsi Jawa atau tepatnya di Jogja dan Jawa Tengah, itu terdapat grebek maulid dan grebek suro. Kemudian ada lagi sedekah rumah. Kalau di Sumatera Selatan itu dikenal dengan sedekah negah ke tiang, yaitu upacara memancang tiang. Ada lagi aktivitas begareh, juga bisa dikatakan sebagai berkumpulnya muda-mudi untuk membantu pekerjaan dalam upacara Wujud kebudayaan yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dan dapat dilihat dengan indera kita. Contohnya antara lain ada rumah adat, senjata tradisional, pakaian adat, bangunan, dan makanan tradisional. Banyak perbedaan-perbedaan kebudayaan di Indonesia. Dimulai dari perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa ini di setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Contoh, tidak dalam bahasa Pagar Alam, Sumatera Selatan, tidak bahasa daerahnya dide. Di daerah Jawa itu beda lagi, artinya mboten. Nah, di Aceh tidak memiliki bahasa daerah yang berbeda, yaitu Han. Nah, selain itu, terdapat perbedaan rumah adat. Rumah adat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Batak, Kalimantan, Papua, Sumatera Selatan, itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Bukan hanya itu saja, makanan tradisional dari berbagai daerah itu berbeda-beda. Dari Sumatera Barat itu memiliki makanan tradisional rendang. Nah, sedangkan di Palembang makanan tradisionalnya yaitu pempek. Di Jogja ada gudeg dan di Papua ada. Wah, berdasarkan dari materi tadi, betapa kayanya budaya Indonesia. Nah, budaya Indonesia ini harus kita lestarikan. Jangan sampai budaya kita diambil oleh negara lain. Demikianlah materi pada hari ini. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Nurul pada kesempatan selanjutnya membahas tentang materi-materi pelajaran IPS.